Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan sore ini melanjutkan kajian yang di Musholla Nizar, yaitu tentang masalah puasa, dan pembahasan kita adalah hukum-hukum puasa. Jadi puasa itu mempunyai 4 macam hukum. Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah, ada puasa yang hukumnya makruh, ada puasa yang hukumnya haram. Nah, kita bahas satu-satu. Puasa yang hukumnya wajib, apa saja puasa yang hukumnya wajib itu? Ternyata ada 6. Yang pertama adalah puasa yang sedang kita jalankan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu puasa Ramadan. Ini hukumnya wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang kedua, ada puasa yang hukumnya wajib, yaitu qadha. Misalkan kita punya utang puasa di bulan Ramadan karena uzur, atau bagi perempuan itu haid, nifas, atau melahirkan, maka dia punya kewajiban mengqadha puasanya, dan hukumnya itu wajib. Namanya puasa qadha. Ada lagi yang ketiga, puasa kafarah. Puasa yang diberikan karena dia itu terkena denda, karena dia melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan. Misalkan dia itu berjima atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia membatalkan puasanya dengan jima, maka dia itu terkena kafarah. Kafarah yang pertama, memerdekakan budak, karena sekarang sudah tidak ada perbudakan, pindah ke kafarah yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ada 1 hari kosong, ulang dari awal. Sudah dapat 1 bulan setengah, lupa nggak puasa, lupa nggak niat, ulang dari awal, Pak Herman. Itu namanya puasa kafarah. Kalau tidak mampu puasa kafarah 2 bulan berturut-turut, maka ada denda berikutnya, 60 makanan kepada fakir miskin. Tapi ini bukan pilihan, ini harus urut. Kalau memang tidak mampu, misalnya yang pertama budak, nggak mampu karena nggak ada, maka pindah ke yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa langsung mengatakan, waduh saya nggak mampu, tidak bisa. Harus memang ada keterangan dari dokter. Kamu kalau memang kamu berpuasa selama 2 bulan, bisa-bisa kesehatanmu menurun. Harus ada seperti itu, dan harus kita mencoba dulu. Baru ternyata dicoba gagal. Dokter juga yang menyarankan, jangan, nanti kamu malah kesehatannya turun. Baru pindah yang ketiga, yaitu memberikan 60 makanan kepada fakir miskin. Dan ini hukumnya wajib, puasa 2 bulan berturut-turut ini bagi orang yang membatalkan puasa dengan jima. Maksudnya apa? Dia di siang hari langsung berjima, membatalkannya, nggak pakai pemanasan-pemanasan. Kalau masih ada pemanasannya, minum jus dulu, nah, baru berjima, itu nggak kena kafarah. Makanya ini rahasia ya bagi yang ngaji. Kalau pengen membatalkan puasa biar nggak kena kafarah, nggak kena denda, minum jus dulu atau ngerokok dulu. Iya kayaknya apa sih? Dan yang perlu kita ketahui, kalau misalkan kita membatalkan secara sengaja, 1 tahun kita mengganti puasa yang 1 hari kita batalkan secara sengaja, itu tidak mencukupi. Hati-hati ya, makanya jangan sembarangan ngerokoknya nanti aja. Azan langsung ngerokok, nggak apa-apa. Membatalkan dengan rokok nggak apa-apa, tapi yang paling afdol adalah membatalkan dengan yang manis-manis. Manis-manis di sini kurma, bukan pas lihat cewek katanya Ustadz manis-manis. Bukan ya. Ustadz, bagaimana kalau saya membatalkan azan langsung jima? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan di masjid. Lagi buka bersama kayak gini langsung membatalkan di situ. Yang penting ya, di teras. Ya di teras sana aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, jelas ini kalau kayak gini. Itu yang ketiga. Ada lagi yang keempat, hukumnya wajib, yaitu puasa saat haji dan umroh sebagai ganti dari menyembelih hewan ternak dalam pembayaran fidyah. Itu ada puasa, dan itu hukumnya wajib. Ada lagi yang kelima, puasa ritual sholat istisqa jika diperintahkan oleh pemerintah. Sholat istisqa ini sholat untuk meminta hujan.
Ada kalanya ada ritual sebelum melakukan sholat istisqa, pemerintah memerintah kepada rakyatnya semuanya puasa. Dengan perintah dari pemerintah itu, maka semuanya wajib berpuasa sebelum kita sholat istisqa bersama. Nah, kalau ada perintah dari pemerintah, misalnya presiden, ikuti, wajib hukumnya berpuasa seperti itu. Dan ada lagi puasa yang wajib, yang keenam itu adalah puasa nazar. Kalau saya misalkan mendapatkan pekerjaan, saya akan puasa Senin Kamis selama sebulan, wajib dipenuhi. Puasa Senin Kamis yang dinazarkan sudah bukan sunnah lagi, tapi hukumnya menjadi wajib. Jadi puasa yang pertama adalah hukumnya wajib. Ada lagi puasa yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Dan puasa sunnah ini dibagi lagi menjadi 3. Puasa yang terulang setiap tahun, yang pertama. Apa contohnya? Puasa Arafah, setiap tahun pasti terulang. Puasa Tasyu'a, 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, itu terulang. Atau puasa Rajab, puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu terulang. Itu namanya puasa yang terulang setiap tahun. Ada lagi yang kedua, puasa yang terulang setiap bulan. Contohnya puasa Ayyamul Bid, puasanya Nabi Adam, puasa di 3 hari setiap bulan. Pahalanya itu kalau kita berpuasa setiap bulan itu 3 hari selama setahun, itu dianggap berpuasa 1 tahun penuh. Loh kok bisa Ustaz? 3 hari kita kalau beribadah itu dapatnya 10. Kalau 3 hari puasa berarti sudah dapat 30, itu sudah dianggap 1 bulan. Kalau 12 bulan, 1 tahun kita dianggap berpuasa. Itu puasanya Nabi Adam. Kenapa kok disebut Ayyamul Bid? Ayyamul Bid itu artinya hari-hari putih. Pendapat pertama, karena pada waktu itu bulan itu terlihat sangat putih karena bulan purnama, makanya disebut hari-hari putih 13, 14, 15. Ustadz, kalau misalkan hari tasyrik, tasyrik kan 11, 12, 13. Saya terbiasa puasa Ayyamul Bid, terus 13-nya gimana? Bisa difahami maksudnya. Hari tasyrik kan 11, 12, 13, gak boleh puasa. Tapi kita punya kebiasaan puasa 13, 14, 15. Bagaimana Ustaz 13-nya? 13-nya pindah ke 16. Berarti jadi 14, 15, 16. Itu pendapat pertama. Bulan purnama tampak putih, makanya disebut hari-hari putih. Pendapat yang kedua, seperti yang saya ceritakan kemarin. Jadi diceritakan, konon katanya Nabi Adam ketika diusir oleh Allah terbakar oleh sinar matahari. Gosong. Akhirnya Allah memberikan petunjuk supaya kembali ke semula, supaya jadi putih, berpuasa kamu 3 hari. Puasa 3 hari. Hari pertama sepertiganya putih, hari kedua 2/3 putih, hari ketiga full semuanya kembali. Makanya yang pengen putih ya, yang badannya pakai ini nggak putih-putih, puasa Ayyamul Bid. Tapi jangan dipotong-potong, puasa sehari nanti sepertiga belang ya. Puasanya full 3 hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu puasa yang terulang setiap bulan. Ada lagi puasa yang terulang setiap minggu. Puasa apa? Senin dan Kamis. Jadi puasa sunnah itu dibagi menjadi 3. Ada lagi yang ketiga, puasa yang hukumnya makruh. Kok ono Pak Herman? Kira-kira puasa apa? Puasa yang hukumnya makruh itu? Puasa semaunya sendiri. Puasa semaunya sendiri. Tapi sebelum saya lanjutkan ke puasa yang hukumnya makruh, di antara puasa yang paling afdol dari puasa-puasa sunnah itu adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Nah, itu berat itu. Ya, itu yang paling afdol. Ada puasa yang ketiga adalah puasa yang hukumnya makruh. Contohnya adalah puasa hanya di hari Jumat. Itu hukumnya makruh. Kalau sahnya sah, cuma hukumnya makruh. Atau puasa di hari Sabtu saja, atau puasa di hari Ahad saja. Supaya nggak makruh gimana? Harus digandeng dengan hari yang lain, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu, atau Sabtu Ahad, atau Kamis Jumat Sabtu. Boleh, yang penting ada temennya. Nggak boleh puasa tersendiri, kecuali hari Kamis atau Senin, karena sudah ada petunjuknya Senin dan Kamis. Itu puasa hukumnya makruh.
Ada lagi puasa yang hukumnya haram, puasa jenis keempat. Puasa yang jenisnya haram ini dibagi menjadi dua. Puasanya haram tapi sah. Oh. Hukumnya haram kalau dilaksanakan tapi puasanya sah. Loh, puasa apa itu? Puasanya istri yang tidak izin kepada suami. Jadi istri mau puasa sunnah Senin Kamis izin, harus izin. Kalau suami tidak mengizinkan, ya gak boleh puasa. Wah, ini sunnah Nabi. Nah, itu dosa besar. Sunnah lebih diunggulkan daripada yang wajib. Perintah suami itu wajib. Tapi kalau di bulan Ramadan gak perlu izin, wajib ya. Kalau suami, wes gak usah puasa, gak usah diikuti kalau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah harus diikuti perintah suami. Izin. Budak berpuasa tanpa izin tuannya, puasanya sah tapi hukumnya haram. Ada lagi yang dua-duanya puasanya haram gak sah. Puasa apa itu? Puasa yang dilakukan di 5 hari. Yang pertama hari Idul Fitri, 1, gak sah, haram. Yang kedua hari Idul Adha. Yang ketiga puasa di hari tasyrik 13, 14, 15. Salah lah. Berapa? 11, 12, 13. 5 hari ini diharamkan puasa. Kalau kita puasa di hari itu haram dan juga tidak sah. Ada lagi puasa yang diharamkan adalah puasa setelah separuh kedua bulan Sya'ban. Jadi setelah nisfu Sya'ban tanggal 16 sampai terakhir akhir-akhir Sya'ban itu nggak boleh berpuasa. Loh Ustaz, apakah mutlak nggak boleh? Enggak, ada rinciannya. Ada yang diperbolehkan puasa di hari tanggal 16 sampai terakhir itu ada, tapi ketentuannya adalah misalkan dia punya utang misalnya, harus mengqadha, boleh dia berpuasa di separuh kedua bulan Sya'ban. Atau dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, boleh dia berpuasa di Senin Kamis di separuh kedua bulan Sya'ban. Atau dia berpuasa di sebelumnya, dia berpuasa tanggal 14 Sya'ban, 15 Sya'ban, 16 terus disambung. Yang penting jangan terpotong. Tapi kalau terpotong di tengah, 14 puasa, 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, 19, 20 nggak boleh. Nah itu. Ada lagi yang hukumnya haram itu adalah puasa syak, puasa yang di hari yang meragukan. Puasa di hari yang meragukan itu ya ini sudah masuk bulan Ramadan atau enggak, 30 Sya'ban itu. Kan kadang-kadang Sya'bannya 30 hari, kadang-kadang 29. Ya, itu juga tidak boleh. Itu tentang jenis-jenis hukum dari puasa. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan tentang hukum-hukum puasa. Gak ada? Ya, Pak Rizky. Kalau menyusui gimana? Hukumnya apakah dari fidyah saja atau pakai puasa juga? Ya, bagaimana hukum orang melahirkan, menyusui? Ya, jadi orang yang melahirkan dan menyusui dibolehkan untuk tidak puasa. Tapi masalah dia qadha apa fidyah itu dilihat perinciannya. Kalau misalkan orang yang melahirkan atau menyusui dia tidak berpuasa karena dirinya, dia khawatir keadaan dirinya, maka dia itu dianggap seperti orang sakit. Dia hanya mengqadha saja. Faham? Kalau yang kedua, kalau dia tidak berpuasa karena dirinya dan khawatir bayinya, jadi dia khawatir dirinya juga khawatir bayinya, hanya mengqadha saja. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena khawatir pada bayinya saja, maka dia wajib mengqadha plus fidyah. Nah sekarang ini muncul orang pendapatnya dari mana, itu nggak ada dari 4 mazhab. Dia melahirkan, menyusui, langsung nggak puasa, cuma fidyah saja. Itu nggak ada pendapat dari 4 mazhab.
Faham maksudnya? Coba diulangi. Kalau misalnya orang melahirkan atau menyusui, dia khawatir karena dirinya, berarti harus qadha saja. Kalau misalkan dia tidak berpuasa karena dirinya dan bayinya, harus qadha saja. Kalau dia tidak berpuasa karena bayinya, harus qadha dan fidyah. Jadi kalau hanya bayi saja, qadha plus fidyah. Selama ada kekhawatiran pada dirinya, dia dianggap dalam keadaan sakit, berarti cukup qadha. Jadi diingatkan istrinya, ya jangan salah, kok puasa fidyah. Woi ganti itu, banyak itu, berapa itu? Banyak itu yang pakai pendapat seperti itu, padahal itu nggak ada pendapat dalam 4 mazhab. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak Zaini. Nggak kedengeran? Musafir. Ada musafir tidak berpuasa, ya. Jadi musafir itu dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat berangkatnya sebelum subuh. Jadi sudah boleh dia itu tidak makan. Kok tidak makan sih? Sudah boleh nggak berpuasa. Berangkatnya jam 3, wis langsung makan terus, nggak usah puasa. Tapi kalau berangkatnya jam 7, harus niat, harus sahur dulu. Ya, jadi syaratnya adalah berangkat sebelum subuh, itu sudah sudah makan itu wis boleh, nggak puasa dari awal. Tapi kalau berangkatnya jam 12 siang, dia itu harus berpuasa terlebih dahulu. Terus ditahan, baru kalau dia nggak kuat, baru boleh berbuka. Bukan seperti ini. Ada yang makan jam 8 pagi itu makan, ditanya, kamu kenapa kok makan? Saya musafir, mau ke Madura. Kapan? Nanti habis isya. Berangkatnya habis isya, wis makan pagi. Itu malah tambah gak boleh. Ya, bagaimana Ustadz kalau misalkan dia tidak berpuasa sampai melewati bulan Ramadan berikutnya? Setiap melewati 1 bulan Ramadan plus 1 fidyah, denda. Fidyah itu 6,7 ons, 1 mud. 1 mud itu kalau tangan digabung seperti ini. Nah, ini 1 mud, ambil beras itu 1 mud. Perkiraannya 6,7 ons. Ya, 6,7 ons kasihkan. Boleh dalam keadaan mentah, boleh dalam keadaan matang. Lebih baik mana? Ya lebih baik yang langsung siap. Yo, biar nggak merepotkan orang. Yo, saya masak langsung aja dikasih ikan ini dan lain sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan tentang hukum-hukum puasa. Ya, Pak Rizky. Pembayaran mut tadi harus beras. Pembayaran mut apakah harus beras? Wajib makanan pokok. Makanan pokok di situ itu apa? Tidak boleh dalam bentuk uang. Ya. Jadi dalam nasi bungkus, nasi bungkus perkiraan 1 mud 10.000, tapi nggak boleh diuangkan. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh diuangkan. Sama kayak zakat fitrah. 3 mazhab mengatakan tidak boleh dalam bentuk uang. Yang mengatakan boleh dalam bentuk uang itu hanya mazhab Hanafi, tapi harus diikuti aturan mazhab Hanafi. 3,8. Jadi nanti 3,8 itu 3,8 kali per kilogramnya berapa? Nah, itu ya. Jadi untuk takmir Pak Dedi harus diperhatikan dalam bentuk uang. Ya ukurannya bukan 25.000, bukan seperti itu, beda. Harus konsultasi sama ustadz-ustadznya biar nggak salah, akhirnya nggak sah dari jamaahnya. Ada lagi pertanyaan? Pak Herman? Kayaknya mau nanya. Enggak nanya. Ngapunten Ustadz ya. Kalau orang beramal itu kan lebih bagus memang tidak terlalu ditampakkan, ya. Nah, seperti puasa ini, buka bersama, ini kan, ini seolah-olah ya. Jadi buka bersama, ini kan seolah-olah menampakkan, wah, iki lho aku puasa rek, aku puasa rek. Nah, ini memang sesuatu yang sifatnya tidak apa-apa karena ada unsur syiarnya, atau sebaiknya tidak terlalu ditampakkan sehingga menjadi orisinil gitu. Jadi niatan sama keikhlasan itu menjadi nggak ditampak-tampakkan, nggih.
Terima kasih. Jadi amalan ibadah tidak tergantung ditampakkan atau disembunyikan, tapi tergantung ikhlasnya. Ya, sholat berjamaah mau sembunyi di mana? Ya nggak bisa, memang harus ditampakkan. Bahkan kita beramal, memang yang paling afdol tidak ada orang yang tahu. Tapi apakah tidak boleh kita menampakkan? Boleh, untuk memberi contoh. Sama halnya dengan buka puasa. Siapa tahu dengan melihat orang berbuka puasa seperti ini, orang-orang yang kafir, wih kompak sekali orang Islam sehingga gak berani gitu untuk mengganggu. Mundur. Sama kayak misalnya nikah, saya wis nikah tak sembunyikan aja. Angel wis kayak gitu itu. Apa Ipin? Oh, enggak katanya. Masya Allah. Ke depan lah. Ya, jadi tidak harus. Nah, tapi paling afdol ikhlas, tidak menampakkan. Itu paling afdol. Tapi kadang-kadang yang nggak ditampakkan itu malah ternyata riya. Infak 1 juta, ditulisnya hamba Allah. Ketika diumumkan oleh Pak Dedi, ketua takmirnya, infak dari hamba Allah 1 juta. Nyenggol di samping. Tahu nggak itu 1 juta siapa? Saya. Itu nggak ikhlas itu. Malah nggak ikhlas. Lebih baik disebutkan namanya Freddy 1 juta. Tapi yang nggak ditampakkan dimasukkan kotak infak lebih banyak 3 juta. Nggak ngomong. Cuma ngomong besoknya itu 3 juta kemana? Saya sama. Eman nggak ngomong. Ada pertanyaan lagi?